Siapa nih dari teman-teman yang sudah upload konten pada FB Pro tetapi penontonnya masih sepi? Ternyata ini penyebabnya. Karena banyak terjadi kesalahan-kesalahan yang tanpa kita sadari. Di sini saya akan berbagi 7 kesalahan yang sering dilakukan oleh konten kreator pemula, khususnya pada FB Pro, sehingga membuat akunnya sulit untuk berkembang. Nah, ini sangat penting untuk kita bahas. Makanya tonton sampai selesai dan jangan di-skip, karena setiap pembahasan memiliki poin-poin yang sangat penting agar akun teman-teman cepat berkembang. Langsung saja yang pertama. 1. Konten tidak satu topik. Uploadlah konten dengan satu kategori, karena algoritma dari Facebook Pro itu membaca akun teman-teman. Jika diibaratkan akun kita itu adalah rumah, sedangkan konten kita adalah penghuni rumahnya. Jadi yang perlu ditentukan itu adalah jenis rumahnya, atau dalam hal ini adalah kategori dari akun teman-teman. Kalau kategorinya sudah ditentukan, maka algoritma dari Facebook akan mudah mengidentifikasi jenis kategori dari akun teman-teman. Sehingga algoritma bisa merekomendasikan kepada penonton yang mempunyai minat atau menyukai topik dari akun tersebut. Misalkan akun teman-teman topiknya tentang food vlogger, maka mesin Facebook akan menyodorkan kepada penonton yang menyukai tentang food vlogger. Kalau kontennya campur-campur, misalkan hari ini konten teman-teman memasak, besoknya lagi konten bercocok tanam. Bercocok tanam yang berkebun itu ya teman-teman, bukan yang aneh-aneh itu. Maka apa yang terjadi? Algoritma Facebook akan sulit untuk merekomendasikan ke penonton. Akhirnya, akun teman-teman tidak dapat rekomendasi dari Facebook. Hingga konten teman-teman akan sepi, viewsnya segitu-gitu aja, tidak akan naik. Jadi, teman-teman tentukan kategori dari akun teman-teman. Mau seperti apa? Apakah itu konten hiburan, edukasi, inspirasi, dan sebagainya. Dengan demikian, algoritma Facebook akan mudah untuk mengenali jenis kategori dari akun teman-teman. Sehingga Facebook bisa merekomendasikan atau menyodor ke penonton yang memiliki minat sesuai dengan topik yang teman-teman buat. Karena penonton merasa ada kecocokan minat terhadap konten dari teman-teman dan hal itu memiliki manfaat bagi diri penonton, maka secara otomatis penonton akan mengikuti akun teman-teman. Jadi mulai dari sekarang buatlah akun dengan satu tema atau satu topik. Oke, sekarang yang kedua. Sibuk mencari follower atau pengikut. Nah, ini yang sering dilakukan oleh konten kreator pemula. Teman-teman, yang namanya konten kreator itu membuat konten, bukan membuat follower. Memang jumlah follower akan menjadi salah satu syarat untuk monetisasi, tetapi bukan dengan cara follow to follow, reel to reels, atau sebagainya. Ya, dengan cara seperti itu memang pengikut teman-teman akan bertambah. Tapi ketahuilah, dengan cara seperti itu akan membuat akun teman-teman hidup segan, mati tak mau. Jadi jangan heran ketika teman-teman upload konten, jumlah penontonnya segitu-gitu aja. Bahkan lama-kelamaan jumlah viewsnya jauh menurun. Carilah follower dengan cara membuat konten yang menarik. Dengan demikian, penonton akan tertarik untuk mengikuti akun teman-teman. Tentunya penonton yang memiliki minat yang sama dengan jenis kategori akun teman-teman. Nah, inilah yang disebut dengan pengikut organik. Kenapa begitu? Karena setiap teman-teman mengupload konten, penonton ini pasti akan menonton konten teman-teman sampai selesai. Atau bahkan penonton ini sudah menunggu-nunggu kehadiran dari konten teman-teman. Ini sangat berpengaruh pada retensi penayangan. Konten yang ditonton dari mulai awal sampai dengan selesai akan terbaca oleh algoritma Facebook bahwa ini adalah sebagai konten yang baik, sehingga Facebook akan merekomendasikan ke lebih banyak penonton lagi, sehingga views akan meledak. Jadi, fokuslah membuat konten berkualitas dan menarik. Oke, selanjutnya yang ketiga. Membuat konten asal-asalan.
Buatlah konten yang jelas, yaitu isi kontennya terstruktur dan terkonsep dengan baik, sehingga penonton tidak bingung terhadap pesan yang terdapat dari konten teman-teman. Apakah konten hiburan, motivasi, inspirasi, dan sebagainya. Sering saya jumpai konten kreator pemula, khususnya pada FB Pro, dia membuat konten memasak, tetapi isi kontennya cuma mengaduk-ngaduk masakan di kuali. Ya, cuma gitu doang. Jadi menurut teman-teman, apa nilai yang bisa diambil oleh penonton dari konten seperti itu? Kalau teman-teman mau membuat konten memasak, buatlah terkonsep dengan baik. Misalkan masak goreng kangkung. Buatlah video mulai dari potong-potong kangkung, kemudian dibersihkan, kemudian racikan-racikan bumbunya, sampai proses memasak terekam semuanya secara urut dan sistematis, sehingga penonton bisa mengambil nilai edukasi dan penonton akan penasaran, sehingga penonton akan mengikuti dari akun teman-teman. Ada juga yang sering membuat konten 3 detik, tapi tidak jelas apa pesan yang akan mau disampaikan dari konten tersebut. Awalnya, views-nya akan meledak. Saya yakin ini sering terjadi ya teman-teman. Kita buat konten 3 detik, views-nya meledak. Tapi yakinlah, penonton besok-besok akan skip video dari teman-teman. Gak mau nonton lagi, karena penonton sudah beranggapan ini orang pasti nggak jelas lagi isi kontennya. Gitu teman-teman. Dari segi pengambilan gambar juga perlu diperhatikan. Angle kamera yang sesuai, video tidak gelap dan buram, video tidak goyang-goyang, dan voice over yang jelas dan menarik. Jika ini tidak dilakukan, akan membuat penonton tidak nyaman dan pusing melihat konten yang teman-teman buat. Jika teman-teman tidak memiliki spek kamera yang mumpuni, ada banyak cara yang dapat dilakukan. Misalkan video teman-teman gelap dan buram, teman-teman bisa edit di aplikasi editing video. Sudah banyak aplikasi yang memiliki fitur untuk mencerahkan, menstabilkan video yang goyang-goyang. Ya, kita harus kerja ekstra teman-teman. Jadi konten kreator itu harus rajin. Konten kreator bukan untuk orang yang malas-malasan. Sebelum teman-teman mengupload konten, tontonlah hasil video yang sudah teman-teman edit terlebih dahulu. Bayangkan teman-teman berada di posisi penonton. Teliti dan perhatikan apa yang kurang dari isi konten tersebut. Jika teman-teman sudah yakin, oke, maka silahkan untuk di-upload. Jadi, perhatikan kualitas konten yang mau teman-teman buat. Oke, selanjutnya yang keempat. Tidak konsisten. Bagian ini memang terberat bagi konten kreator pemula. Apalagi yang namanya pemula, tentu views-nya masih sedikit. Hal ini wajar-wajar saja teman-teman. Yang perlu dilakukan, tetap konsisten upload video walaupun penontonnya masih sepi. Uploadlah konten minimal 1 video yang berkualitas setiap hari. Yakinlah, dari sekian banyak konten yang diupload, pasti suatu hari nanti ada satu konten yang views-nya meledak. Kalau sudah ada satu video yang viral, ini akan berdampak positif juga terhadap jumlah pengikut dan jumlah views video lainnya. Ini berlaku di semua platform, baik itu FB Pro, TikTok, YouTube, dan sebagainya. Banyak dari teman-teman pemula yang kehabisan ide untuk membuat konten. Hingga akhirnya untuk mengejar konsistensi, teman-teman mengupload konten yang asal-asalan. Kalau seperti ini, penonton akan bosan. Setiap muncul di beranda mereka akan skip. Karena mereka akan berpikir, kontennya pasti tentang itu lagi. Pasti kontennya nggak jelas. Untuk tetap menampilkan konten yang berkualitas, teman-teman perlu membuat stok konten untuk beberapa hari ke depan. Misalkan 5 atau sampai 10 konten. Sambil mencari referensi dan ide konten, teman-teman masih bisa konsisten untuk mengupload konten setiap hari.
Buatlah banyak list judul konten. Setelah itu cari referensi dengan cara menonton konten orang lain yang tentunya satu gori dengan akun teman-teman. Untuk membuat konten yang berkualitas bukan berarti harus menggunakan kamera yang mumpuni, peralatan yang mahal, atau jago edit video. Tidak teman-teman, teman-teman cukup perhatikan poin-poin yang saya sampaikan pada nomor 3 di atas tadi. Jadi syarat mutlak untuk sukses jadi konten kreator itu adalah konsisten upload video yang berkualitas dan menarik. Artis saja konsisten upload video. Kita yang bukan siapa-siapa kok malas-malasan upload video. Sekarang yang kelima, stres melihat dashboard. Pada dashboard itu kan ada panah ke atas berwarna hijau. Itu artinya performa dari akun kita masih baik. Ada juga panah yang arah ke bawah berwarna merah. Itu artinya performa akun kita mengalami penurunan. Jadi teman-teman banyak yang stres melihat dashboard ini. Perlu teman-teman ketahui, dalam dunia konten kreator ini adalah hal yang wajar. Mengalami naik turun itu adalah hal yang biasa. Jadi teman-teman tidak perlu panik, jadikan ini alat kontrol dan evaluasi terhadap kualitas konten yang sudah teman-teman upload. Jadikan ini pemacu kreativitas teman-teman untuk membuat konten yang lebih menarik lagi. Yang keenam, sibuk mengejar misi. Banyak teman-teman konten kreator pemula sibuk mengerjakan misi, mengejar level, mencari bintang, dan sebagainya. Padahal syarat untuk monetisasi bukan berdasarkan itu semua. Sudah jelas syarat monetisasi, pengikut minimal 5.000 dan 60.000 menit untuk monetisasi iklan in-stream. Cukup itu aja. Kalau kita rajin upload video, maka misi akan mengikuti secara otomatis. Kalau teman-teman terfokus mengejarkan misi, maka fokus teman-teman jadi terbagi, sehingga kualitas konten tidak lagi menjadi fokus. Akibatnya apa? Kualitas dari konten teman-teman akan menurun. Kuncinya ada di konten. Asal teman-teman rajin upload konten, jumlah pengikut dan jam tayang terpenuhi, semua misi itu akan beres secara otomatis. Misi ini dibuat untuk memandu konten kreator pemula agar lebih produktif membuat konten. Muaranya adalah konten. Jadi misi ini tidak ada hubungannya dengan monetisasi. Lihatlah teman-teman akun halaman Facebook yang sudah besar. Mereka itu hanya fokus membuat konten yang berkualitas setiap harinya. Tidak peduli jumlah jam tayang, pengikut neto, misi, dan sebagainya. Yang penting konsisten membuat konten lalu upload. Dah gitu aja. Tapi views-nya bisa meledak. Retensi dan interaksi kontennya bagus. Jadi jangan berfokus pada mengerjakan misi. Fokuslah membuat konten seperti yang saya jelaskan pada poin nomor 3 tadi. Dan yang terakhir, yang ketujuh, melakukan interaksi yang tidak alami. Banyak teman-teman konten kreator pemula sibuk dari akun A ke akun B, kemudian ke akun berikutnya untuk melakukan interaksi yang sengaja dibuat-buat. Ya, dari hasil interaksi Anda akan mendapatkan pengikut. Tapi ingat, yang dibutuhkan itu adalah pengikut organik seperti yang sudah saya jelaskan pada poin nomor 2 di atas. Interaksi yang sangat penting itu adalah interaksi yang terjadi pada postingan konten teman-teman. Apakah itu berupa jumlah like, komentar, atau share. Ini yang perlu ditingkatkan agar bisa terbaca dan terpantau oleh algoritma Facebook sebagai konten yang sehat dan baik. Kalau sudah terbaca oleh algoritma, maka konten dari teman-teman akan disodorkan ke pengikut yang memiliki minat yang sama dengan konten teman-teman. Dengan demikian, jumlah views-nya akan meledak naik. Jadi jangan heran kalau teman-teman memiliki 5.000 pengikut, setiap upload konten yang nonton cuma 100 atau paling tingginya itu 300. Ini penyebabnya adalah pengikut dari akun teman-teman itu bukan pengikut yang organik. Jadi apapun itu tetap fokus kepada konten
konten yang berkualitas. Karena dalam dunia konten kreator, konten adalah raja. Oke teman-teman, semoga penjelasan ini dapat membantu akun teman-teman untuk berkembang. Bagi teman-teman konten kreator pemula, jangan putus asa, tetap semangat. Semoga akun teman-teman bisa berkembang dan bisa dimonetisasi. Jika ada pertanyaan, silahkan ketik di kolom komentar. Jika menurut teman-teman penjelasan ini bermanfaat, bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe dan like-nya. Semoga Allah membalas kebaikan teman-teman. Sampai jumpa di video lainnya. Terima kasih sudah menonton.